Kemudian qariban minas sutrah, mendekati sutrah. Pembahasan tentang sutrah ini bisa kita lihat pada halaman 79 bab yang ke-19. Sutrah, kita katakan hukum sutrah itu, perlu diketahui sutrah itu kan terambil dari kata-kata satara, yang artinya menutupi atau membatasi. Maksudnya sutrah di situ tidak lain pembatas atau penutup antara orang yang salat dengan orang yang mau melewatinya. Supaya orang yang melewati tersebut tidak ada dosa, ya, ketika dia melewati orang yang salat, maka orang yang salat tersebut meletakkan pembatas di depan sujud dia tersebut. Itulah yang disebut dengan sutra. Karena haram dan dosa besar jika di antara kita ini melewati orang yang salat, yang kebetulan orang yang salat tersebut tidak ada sutrahnya di depan sujudnya. Kita main lewat saja, dosa kita. Kita lihat dalam hadis Abu Juhaim radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi, lakana an yakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi." Jika orang yang melewati orang yang salat itu tahu dosa apa yang dia dapatkan ketika dia melewati orang yang salat, yang kebetulan orang yang salat tersebut tidak membuat sutrah, maka berdirinya dia selama 40, ada mengatakan 40 hari, ada mengatakan 40 minggu, ada mengatakan 40 bulan, bahkan ada mengatakan 40 tahun. Itu lebih bagus buat dia daripada dia melewati orang yang salat, yang kebetulan orang yang salat tersebut tidak membuat sutrah. Jelas ikhwan makna sutrah? Siapa yang belum jelas? Sutrah itu suatu benda yang kita letakkan di depan sujud kita untuk membatasi dan menutupi antara diri kita yang sedang salat dengan orang yang melewati kita yang sedang salat, supaya orang yang melewati kita yang sedang salat tidak ada dosa, maka kita letakkanlah sutra di depan sujud kita. Nah, Rasulullah ketika salat itu mendekati sutra. Maksudnya ketika sujud, percis kepala ini, ya, di depannya itu ada sutra. Sutra itu wajib bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Sahal bin Abi Hathmah, qala, berkata, semoga Allah meridhai beliau, Sahal bin Abi Hathmah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu. Apabila salah seorang di antara kalian ingin melaksanakan ibadah salat, maka salatlah menghadap sutrah. Maksudnya letakkanlah sutrah di depan sujud tersebut dan mendekatlah kepada sutrah tersebut. Jangan sutrahnya di sana, kita salatnya di sini, tapi kita mendekat, sehingga ketika kita sujud, percis kepala kita ini di depannya ada apa? Sutrah. Dan niscaya ketika kalian mendekati sutrah tersebut, syaitan tidak bisa memutuskan salat dia atau salat kalian. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Nasai dan juga oleh Al-Imam Hakim. Dalam hadis yang lain, hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, berkata Abdullah ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusalli illa ila sutratin, janganlah kalian salat kecuali salatnya itu menghadap sutrah. Letakkan dulu sutrah. Wala tada'a ahadan yamur baina yadayk, jangan biarkan ada seseorang yang melewati engkau yang sedang salat,
yang kebetulan engkau tersebut tidak membuat sutra, atau mungkin sudah membuat sutra. Misalnya bagian daripada kamera ini sutra saya. Masih ada orang yang melewati, kita sedang sholat ini. Bukannya lewatnya itu dibalik daripada kamera atau sutra yang kita buat. Ketika dia melewati kita, tapi lewatnya itu dibalik daripada sutra yang kita buat, berdosa nggak dia? Tidak ada dosa. Tapi kalau seandainya kita nih berdiri di sini untuk melaksanakan ibadah salat, sutranya kita sudah buat. Jadi kalau kita sujud nih percis di depan sutra yang kita buat, tahu-tahu masih melewati kita. Kita cegah dia. Fal tuqatilhu. Fa in aba fal tuqatilhu. Kalau dia malah masih saja, kita perangi. Maksudnya nanti kita cegah, jangan sampai juga masuk. Fa inna ma'ahul qarin, karena bersama dia tersebut ada syaitan berarti. Kadang di antara orang masih saja sudah dicegah, jangan lewat, dipukul malah kita. Nah ini kan ada syaitan di dalam dirinya tersebut. Nah ala kulli hal, kata Nabi SAW, apabila kita ingin melaksanakan ibadah solat, khususnya bagi imam dan bagi orang yang solat sendirian, ketika dia salat tersebut wajib membuat sutra. Adapun untuk makmum, kita katakan sutrahnya itu diwakili oleh siapa? Oleh imam. Jadi kalau sekiranya kita batal nih, kita kebetulan berada di barisan shop yang pertama ini, kita batal, pintu keluar di sana atau di sana, ya kan? Kita lewati para makmum yang sedang sholat untuk keluar mengambil air wudhu lagi. Boleh tidak? Ada dosa nggak buat kita? Kenapa? Karena sutrahnya makmum diwakili oleh siapa? Oleh imam. Makanya Nabi dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Abdullah ibnu Abbas berkata, akbaltu raqiban ala atanin. Aku pernah menunggang kendaraan, yaitu kendaraan himar atau keledai. Wa ana yauma idzin qad nahatul ihtilam. Aku waktu itu sudah mimpi basah. Maksudnya apa? Aku sudah balik. Wa Rasulullah SAW yusalli bin nas bi Mina. Pada waktu itu hajian ya, kebetulan Rasulullah salatnya di Mina. Fa marartu baina yaday shaf. Ketika aku sudah sampai di Mina, para makmum yang sedang salat, masih aku dalam posisi di atas kendaraanku yang bernama dongki atau keledai tersebut, aku lewati para makmum yang sedang sholat. Ketika aku melihat ada shop yang kosong, fanazaltu, aku turun dari keledaiku. Fa'arsaltul atana tarta, aku lepas hewan keledaiku tersebut mencari makan. Wa dakhaltu fis shop, kemudian aku sholat berjamaah dengan Nabi SAW, memasuki shop yang kosong. Falam yungkir dzalika alayya ahadun. Ketika selesai salat, tidak ada seorang dari sahabat Nabi, bahkan Rasulullah SAW, mendiamkan aku. Artinya Rasulullah tidak mungkin membiarkan sahabatnya dalam kondisi melaksanakan kemungkaran atau dosa. Jika sahabat Abdullah bin Abbas, pasti dong ditegur oleh Nabi SAW, atau paling tidak ditegur oleh siapa? Sahabat. Kab antum, kita sedang sholat, jadi makmum, antum lewati kita sedang sholat. Pasti ada omongan seperti itu. Tapi omongan itu tidak ada. Berarti menunjukkan apa? Sutrahnya makmum diwakili oleh siapa? Oleh imam. Jadi kalau kita batal, kita keluar dari jamaah sholat untuk mengambil air wudhu lagi, melewati para makmum yang sedang sholat, dosa tidak? Tidak. Kenapa? Karena sutrahnya makmum diwakili oleh siapa? Oleh imam. Seperti itu. Kemudian setelah membuat sutra, ya, tadi hadisnya sudah kita bacakan, hadis nomor 112 ya, dan juga hadis nomor 113 juga sudah kita bacakan tadi, ya, termasuk hadis nomor 114, hadis Abdullah bin Abbas tadi yang menerangkan sutrahnya makmum diwakili oleh siapa? Oleh imam. Wallahu a'lam.